Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Alexandra SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video koneksi antar materi modul 2.1.9 yang bertemakan pendidikan berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas Anda? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan murid. Yang dimaksud mengakomodasi kebutuhan murid di sini bukan berarti guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Strategi mendiferensiasi pembelajaran bisa dilihat dari konten, proses, maupun produk. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Awalnya, seorang guru harus melakukan identifikasi kebutuhan murid, baik dari kesiapan belajar, minat, maupun profil belajar murid. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Tomlinson 2001. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tomlinson 2001. Sedangkan profil belajar murid bisa diketahui dari gaya, kecerdasan, dan juga latar belakang. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program Guru Penggerak. Yang pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang syarat akan pelajaran penting tentang arti pendidikan, peran guru sebagai pendidik, serta bagaimana relasi antara guru dan siswa menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lanjut KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari filosofi ini, maka seorang guru harus mampu menjadi pendidik bagi muridnya, membimbing mereka agar dapat berproses menuju kebaikan dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki, memahami setiap perbedaan yang dimiliki oleh murid, karena setiap murid memiliki peluang untuk sukses bila guru mampu memerankan dirinya untuk mengetahui potensi yang dimiliki murid tersebut. Agar mampu berperan sebagai pendidik, maka nilai yang harus diwujudkan oleh seorang guru dalam aktivitasnya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Tujuannya agar mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu terbentuknya murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah visi yang hendak diwujudkan oleh kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini. Seorang guru penggerak diharapkan mampu menjadi agen of change, pelopor perubahan di sekolahnya, sehingga harus memiliki visi yang jelas, menggambarkan seperti apa layanan dan lingkungan pembelajaran yang perlu diberikan kepada siswa. Keyakinan atas visi inilah yang membuat ia akan berupaya melakukan peningkatan kualitas diri, serta menguatkan kolaborasi di lingkungan sekolah, sehingga menjadi upaya perbaikan yang berkesinambungan. Hal yang mendukung terwujudnya visi adalah adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah ini berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter diharapkan akan terbentuk pada diri siswa maupun guru di sekolah tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi akan terwujud setelah budaya positif difahami dan menjadi budaya baik di dalam kelas dengan
dengan membuat kesepakatan kelas dan juga di sekolah. Maka guru dapat fokus untuk merancang pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan murid di kelas. Yang dimaksud mengakomodasi kebutuhan murid bukan berarti guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Caranya dengan mengidentifikasi kebutuhan murid terlebih dahulu, baik dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Setelah itu guru mempersiapkan diferensiasi dalam hal konten, proses, dan produk kepada murid-muridnya. Demikian tadi koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.